Afrika memiliki salah satu perbatasan paling mengkhawatirkan di planet ini. Perbatasan itu tidak ditandai dengan tembok beton, kawat berduri, atau menara pengawas. Perbatasan itu bergeser mengikuti angin, berubah mengikuti hujan, meluas mengikuti panas, dan menghilang dari peta hingga muncul kembali dalam kehidupan nyata. Itu adalah perbatasan antara Sahara dan Sahel, garis yang sangat luas di mana pasir, kekeringan, dan kemiskinan telah mendorong jutaan orang menuju masa depan yang semakin tidak pasti selama beberapa dekade. Untuk waktu yang lama, gambaran itu tampak sederhana. Di utara, gurun terbesar dan terpanas di bumi. Di selatan, hamparan sabana, desa-desa, penggembala, tanaman, dan jalan tanah. Tetapi pemisahan itu selalu rapuh. Sahara tidak pernah menjadi dinding statis. Tepiannya bergeser seiring siklus curah hujan, penggunaan lahan, hilangnya vegetasi, dan pemanasan global. Di sana, di mana musim yang buruk dapat menghancurkan seluruh panen, perbedaan antara ladang yang subur dan dataran berdebu dapat bergantung pada beberapa sentimeter tanah yang subur. Misteri yang mulai mengganggu para ilmuwan, pemerintah, dan masyarakat itu tampak jelas sekaligus sulit dihentikan. Lahan yang dulunya menghasilkan millet, sorghum, atau padang rumput untuk ternak mulai mengeras. Sumur menjadi lebih dalam. Pohon-pohon menghilang menjadi kayu bakar. Kawanan ternak yang terus bertambah memakan tunas terakhir yang tersisa. Angin mengangkat lapisan tanah subur dan lanskap menjadi terbuka seperti luka terbuka. Di beberapa tempat, pasir menutupi jalan setapak, mengubur kebun buah-buahan, dan memaksa seluruh keluarga untuk meninggalkan desa tempat leluhur mereka telah tinggal selama beberapa generasi. Menghadapi kemajuan yang senyap ini, salah satu gagasan lingkungan paling ambisius dalam sejarah modern pun lahir. PBB, Uni Afrika, dan negara-negara Sahel meluncurkan sebuah proyek yang terdengar hampir mustahil. Membangun tembok hijau sepanjang ribuan kilometer, sebuah penghalang hidup yang akan melintasi Afrika dari Senegal, dekat Samudra Atlantik, hingga Djibouti di Laut Merah. Jalur kehidupan sepanjang sekitar 8 km ini dirancang untuk menghentikan degradasi tanah, memulihkan ekosistem, menangkap karbon, menciptakan lapangan kerja di pedesaan, dan menawarkan alasan konkret bagi masyarakat untuk tetap tinggal di wilayah mereka. Nama yang dipilih sama kuatnya dengan makna simbolisnya, tembok hijau besar. Awalnya, publik membayangkannya sebagai deretan pohon yang tak berujung, semacam hutan buatan yang ditanam untuk melawan Sahara. Gambaran itu menarik. Perbatasan hijau yang tumbuh di depan gurun, seolah-olah Afrika dapat menghentikan pasir dengan akar, batang, dan daun. Tetapi medan segera menunjukkan bahwa kenyataan jauh lebih kompleks. Sahel tidak dapat diselamatkan hanya dengan deretan pohon. Pemulihannya membutuhkan sesuatu yang lebih dalam. Membangun kembali tanah, memulihkan air, menghidupkan kembali praktek pertanian, melindungi tanaman muda, menciptakan ekonomi lokal, dan memahami bahwa alam bekerja sebagai jaringan, bukan tembok. Tembok hijau besar mulai secara resmi terbentuk pada tahun 2007 ketika Uni Afrika mengadopsinya sebagai respons kontinental terhadap kemajuan penggurunan. PBB melalui badan-badan seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Memerangi Penggurunan, Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNDP, dan FAO membantu mengubah visi tersebut menjadi kerangka kerja internasional. Tujuan utamanya menjadi sangat besar. Memulihkan 100 juta hektar lahan yang terdegradasi, menangkap 250 juta ton karbon, dan menciptakan 10 juta lapangan kerja hijau pada tahun 2030. Di balik angka ini terdapat keadaan darurat kemanusiaan. Sahel adalah salah satu wilayah yang paling rentan terhadap perubahan iklim di dunia. Curah hujan tidak menentu. Kekeringan melanda dengan hebat. Konflik bersenjata menghambat pekerjaan lapangan. Kemiskinan membatasi kemampuan untuk beradaptasi. Ketika lahan berhenti berproduksi, keluarga kehilangan makanan, pendapatan, dan keamanan. Degradasi lingkungan kemudian menjadi kekuatan sosial. Hal itu dapat mendorong migrasi, meningkatkan ketegangan antara petani dan peternak, mengurangi peluang bagi kaum muda, dan melemahkan seluruh komunitas. Sahara juga memiliki sejarah iklim yang tampak seperti sesuatu yang berasal dari teka-teki kuno. Ribuan tahun yang lalu, area luas yang sekarang menjadi gurun memiliki danau, sungai, padang rumput, dan satwa liar yang melimpah. Lukisan batu menggambarkan jerapah, antelop, kuda Nil, dan adegan kehidupan manusia di tempat-tempat yang sekarang didominasi oleh batu dan pasir. Yang disebut Sahara Hijau ada selama fase lembab di masa lalu, ketika variasi orbit mengubah sirkulasi monsun Afrika. Kemudian iklim berubah, curah hujan bergeser, dan gurun kembali mendominasi. Catatan geologis ini menunjukkan bahwa Sahara selalu dinamis, tetapi masalah saat ini berlangsung dengan kecepatan yang berbeda.
Tekanan manusia dan pemanasan global mempercepat proses yang sebelumnya berlangsung lambat. Di Sahel, degradasi sering dimulai dengan sesuatu yang tak terlihat, hilangnya struktur tanah. Tanah subur tampak sederhana dari permukaan, tetapi berfungsi seperti organisme. Tanah mengandung akar, jamur, bakteri, bahan organik, hewan kecil, pori-pori udara, dan saluran mikroskopis tempat air bersirkulasi. Ketika vegetasi menghilang, matahari langsung menyinari bumi. Permukaan tanah mengeras. Hujan deras, alih-alih meresap, mengalir di permukaan seperti lempengan beton. Sedikit air yang tersedia mengikis nutrisi, membentuk parit, dan berakhir jauh dari akar. Kemudian angin datang dan membawa pergi partikel-partikel terkecil, tepatnya partikel-partikel yang mempertahankan kesuburan tanah. Itulah mengapa menanam pohon di wilayah yang terdegradasi tampak seperti solusi yang jelas, tetapi hal itu menjadi ujian yang ekstrim. Bibit muda membutuhkan naungan, kelembapan, dan perlindungan. Di Sahel, bibit tersebut mungkin menghadapi suhu yang sangat panas, tanah yang padat, curah hujan yang singkat, dan hewan-hewan yang kelaparan. Pada tahap awal tembok hijau besar, banyak upaya difokuskan pada penanaman jutaan pohon di area terbuka. Hasilnya tidak merata. Di beberapa area, tanaman mati sebelum membentuk akar yang dalam. Di area lain, tanaman dimakan oleh kambing dan sapi. Di area lainnya lagi, perawatan kurang dilakukan setelah upacara penanaman awal. Alam mengajarkan pelajaran yang berharga. Restorasi sejati dimulai setelah penanaman, bukan pada hari penanaman. Itulah salah satu transformasi utama proyek ini. Tembok hijau besar tidak lagi dibayangkan sebagai deretan pohon yang seragam, tetapi dipahami sebagai mosaik lanskap yang dipugar. Di beberapa tempat, itu berarti hutan komunitas. Di tempat lain, lahan pertanian dengan pepohonan yang tersebar. Di tempat lain, bukit pasir yang distabilkan, padang rumput yang dipugar, pembibitan lokal, sistem pengumpulan air, koridor ekologis, atau regenerasi alam yang dilindungi. Tembok tersebut menjadi kurang literal dan lebih bermakna. Jaringan solusi yang disesuaikan dengan setiap wilayah. PBB dan para mitranya mulai mempromosikan gagasan utama. Spesies lokal memiliki keunggulan. Akasia, balanites, ziziphus, baobab, dan tanaman asli lainnya bertahan hidup di tempat spesies eksotis gagal. Akarnya menjelajahi lapisan tanah bawah. Daunnya mengurangi kehilangan air. Tajuknya memberikan naungan. Beberapa mengikat nitrogen. Yang lain menghasilkan buah, pakan ternak, kayu bakar terkontrol, getah Arab, atau obat-obatan tradisional. Di wilayah di mana setiap sumber daya penting, pohon yang bermanfaat menjadi infrastruktur hidup. Pohon tersebut melindungi tanah, memberi makan hewan, meningkatkan hasil panen, menopang pendapatan, dan mendinginkan iklim mikro. Akasia menempati tempat khusus dalam kisah ini. Beberapa spesies menghasilkan getah Arab, resin yang sangat dihargai oleh industri makanan, farmasi, dan kosmetik. Produk ini memungkinkan pohon hidup untuk menghasilkan pendapatan. Logika ekonomi kemudian berubah secara mendalam. Masyarakat yang mendapat manfaat dari hutan memiliki alasan untuk merawatnya. Ranting-ranting tidak lagi hanya menjadi kayu bakar dan menjadi bagian dari aset produktif. Konservasi menjadi keputusan praktis, bukan slogan yang jauh. Unsur kunci lainnya berasal dari teknik pertanian tradisional yang tampaknya telah dilupakan. Di Burkina Faso, Niger, dan bagian lain Sahel, petani setempat telah menghidupkan kembali metode pengumpulan air seperti lubang zai dan lubang setengah lingkaran. Cara kerja metode ini menggabungkan kesederhanaan leluhur dengan fisika yang tepat. Alih-alih membajak seluruh permukaan, lubang kecil atau cekungan digali di tanah yang telah mengeras. Bahan organik, biji, atau bibit ditempatkan di lubang-lubang ini. Saat hujan, air terperangkap di tempat-tempat ini perlahan meresap ke dalam tanah dan memusatkan kelembapan serta nutrisi di sekitar akar. Struktur berbentuk setengah lingkaran ini memiliki fungsi serupa. Bentuknya setengah lingkaran dan dirancang untuk menangkap limpasan air. Di lahan yang terdegradasi, hujan deras dapat hilang dalam hitungan menit. Dengan struktur ini, air melambat, terakumulasi, dan meresap ke dalam tanah. Tanah mulai melunak. Bahan organik menarik serangga dan mikroorganisme. Benih menemukan tempat berlindung. Di tempat yang dulunya berupa lapisan kering, sebuah pulau kecil kehidupan mulai muncul. Ribuan pulau ini bersama-sama dapat mengubah seluruh lanskap. Regenerasi alami yang dikelola oleh petani menjadi alat penting lainnya. Di banyak tanah di Sahel, akar pohon yang ditebang tetap hidup di bawah tanah. Benih yang dorman juga tetap ada, menunggu kondisi yang menguntungkan. Ketika lahan dilindungi dari penggembalaan berlebihan dan tunas terkuat dipilih, pohon dapat tumbuh kembali tanpa perlu menanam dari awal. Metode ini memanfaatkan memori biologis lanskap. Metode ini murah, cepat, dan sangat lokal. Alih-alih membawa kehidupan dari luar, metode ini memungkinkan kehidupan yang terkubur untuk muncul kembali.
kasus Niger menjadi tolok ukur global. Selama beberapa dekade, petani di berbagai wilayah melindungi tunas alami di ladang mereka, memangkas cabang, membiarkan pohon yang bermanfaat tumbuh, dan menggabungkan tanaman dengan naungan pohon. Hasilnya adalah penghijauan yang terlihat di jutaan hektar lahan. Ladang yang ditumbuhi pohon lebih baik dalam menahan kelembapan, tahan terhadap angin, menghasilkan lebih banyak biomasa, dan menyediakan pakan ternak selama musim-musim kritis. Naungan mengurangi tekanan panas pada tanah. Daun yang gugur meningkatkan kesuburan tanah. Akar menciptakan jalur bagi air. Lanskap pertanian yang tampak lelah mulai bernapas kembali. Disinilah letak salah satu fenomena paling menarik dari tembok hijau besar. Air dapat kembali tanpa pembangunan bendungan raksasa. Di daerah yang terdegradasi, curah hujan memang ada, tetapi terbuang sia-sia. Air hujan jatuh deras di tanah yang tertutup rapat, mengalir di permukaan, dan menghilang. Ketika pohon-pohon tumbuh kembali, akarnya menembus tanah seperti jaringan terowongan hidup. Materi organik bertindak seperti spons. Naungan mengurangi penguapan. Tetesan air meresap. Secara bertahap, air mencapai lapisan yang lebih dalam dan mengisi kembali akuifer lokal. Sumur yang tampaknya akan mati dapat kembali terisi air di beberapa wilayah yang telah dipulihkan. Efek ini menjelaskan mengapa perjuangan melawan gurun tidak hanya dilakukan di permukaan. Di bawah Sahel, pertempuran bawah tanah berkecamuk. Setiap akar menciptakan saluran. Setiap rayap membuka lorong. Setiap potongan sisa tanaman memberi makan mikroorganisme yang menggumpalkan partikel tanah. Setiap area yang dilindungi dari penggembalaan berlebihan meningkatkan kapasitas lahan untuk menyerap air hujan. Tembok yang sebenarnya mulai terbentuk di bawah kaki kita, jauh sebelum terlihat dari udara. Satelit telah menjadi saksi transformasi ini. Dari luar angkasa, para ilmuwan mengamati perubahan vegetasi, kelembapan tanah, suhu permukaan, dan produktivitas lanskap. Teknologi memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi area yang terdegradasi, mengukur kemajuan, mendeteksi kegagalan, dan membandingkan hasil antar negara. Citra satelit menawarkan sesuatu yang sebelumnya kurang. Cara untuk melihat restorasi dalam skala benua. Tembok hijau besar tidak lagi hanya bergantung pada laporan yang tersebar. Tembok ini dapat dipantau dari orbit dengan data yang semakin presisi. Namun, gambar-gambar tersebut juga mengungkapkan realitas yang tidak menyenangkan. Kemajuan tidak merata. Senegal membanggakan program restorasi dan penanaman yang sukses menggunakan spesies yang beradaptasi. Ethiopia telah mengembangkan kampanye restorasi dan pengelolaan daerah aliran sungai yang besar. Niger menonjol karena regenerasi alaminya. Burkina Faso melestarikan contoh-contoh kuat teknik penanaman zai dan bulan sabit. Tetapi daerah lain menghadapi konflik, kurangnya dana, institusi yang lemah, dan kondisi iklim yang semakin keras. Tembok hijau besar terus maju, meskipun kecepatannya masih jauh dari tujuan awalnya. Pendanaan adalah salah satu kendala terbesar. Merestorasi 100 juta hektar membutuhkan lebih dari sekadar membeli bibit. Ini membutuhkan pelatihan teknisi, membayar biaya pembibitan, membangun jalan, memelihara sistem air, melindungi area, mendaftarkan lahan, mendukung koperasi, memantau hasil, dan mempertahankan proyek selama bertahun-tahun. Restorasi memiliki fase yang sunyi dan mahal, perawatan. Selama 3 tahun pertama, tanaman muda melewati periode paling rentan. Jika ia bertahan hidup pada tahap ini, peluangnya untuk bertahan hidup meningkat. Jika perawatan gagal, seluruh upaya akan sia-sia. Keamanan juga berdampak pada proyek tersebut. Sahel Tengah sedang mengalami krisis parah dengan kehadiran kelompok bersenjata, pengungsi internal, dan ketegangan politik. Dalam konteks ini, kampanye restorasi dapat lumpuh karena jalan yang diblokir, serangan, kekurangan staf, atau ketidakmampuan untuk mengakses komunitas. Musim hujan berlangsung singkat. Jika tim melewatkan kesempatan ini, jutaan bibit dapat hilang. Gurun meluas dengan kesabaran geologis, tetapi restorasi bergantung pada jadwal waktu yang sangat tepat. Meskipun demikian, tembok hijau besar tetap memiliki kekuatan strategis yang unik. Ini adalah respons lingkungan yang juga berfungsi sebagai kebijakan pembangunan, di mana sebuah proyek memulihkan lahan, proyek tersebut dapat meningkatkan produksi pertanian. Di mana proyek tersebut meningkatkan produksi, proyek tersebut dapat mengurangi tekanan migrasi. Di mana proyek tersebut menciptakan lapangan kerja, proyek tersebut dapat menawarkan alternatif bagi kaum muda. Di mana proyek tersebut memperkuat komunitas, proyek tersebut dapat mengurangi konflik atas sumber daya. Vegetasi, dalam hal ini, bertindak sebagai infrastruktur untuk perdamaian. 1 hektar lahan yang direklamasi dapat menjadi sumber makanan, naungan, pendapatan, dan stabilitas. PBB memainkan peran koordinasi, pembiayaan, pemantauan, dan dukungan teknis. Pekerjaannya melibatkan penghubungan pemerintah, lembaga-lembaga Afrika, bank pembangunan, donor internasional, organisasi lokal, dan ilmuwan.
Konvensi PBB untuk memerangi penggurusan membantu menetapkan tujuan dan memantau kemajuan. FAO mempromosikan pemulihan lahan kering dan sistem agroforestry. Program lingkungan PBB mengkomunikasikan nilai ekologis dan iklim dari proyek tersebut. UNDP mempromosikan solusi berbasis komunitas dan pembangunan lokal. Tembok hijau besar adalah milik Afrika, tetapi skalanya menuntut kerjasama global. Sahara adalah ekosistem alami yang kuno dan kompleks. Tujuan sebenarnya adalah menyelamatkan lahan-lahan yang layak huni di Sahel dari degradasi, memulihkan area-area produktif, dan melindungi masyarakat yang tinggal di wilayah yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Ancaman utamanya bukanlah lanskap gurun itu sendiri, melainkan penggurunan. Proses di mana tanah subur kehilangan kehidupan, air, dan kemampuan untuk menopang masyarakat. Memerangi penggurunan berarti memulihkan fungsi ekologis di wilayah-wilayah yang rusak. Tembok hijau besar juga menantang anggapan umum, keyakinan bahwa penggurusan lahan tidak dapat dipulihkan. Untuk waktu yang lama, lahan kering yang terdegradasi dianggap sebagai kasus yang tidak dapat diselamatkan. Tetapi kasus restorasi di Sahel menunjukkan bahwa pemulihan dimungkinkan ketika pengetahuan lokal, ilmu pengetahuan modern, dan kesinambungan politik digabungkan. Tanah yang mengeras dapat menyerap air kembali. Ladang yang tandus dapat menghasilkan kembali. Benih yang dorman dapat menemukan kondisi untuk berkecambah. Pohon yang tumbang dapat tumbuh kembali dari akar kuno. Alam menyimpan cadangan ketahanan yang tersembunyi. Misteri penghijauan Afrika memiliki penjelasan material, meskipun tetap mempertahankan rasa takjub. Itu tidak muncul dari keajaiban yang tiba-tiba, tetapi dari jutaan tindakan kecil. Seorang petani melindungi bibit, sebuah komunitas membatasi ternak di area kritis. Seorang wanita mencari nafkah dari getah Arab dan membela pohon-pohon yang menghasilkannya. Seorang teknisi memilih spesies lokal. Sebuah satelit mendeteksi jalur vegetasi. Sebuah pembibitan mengirimkan tanaman tepat sebelum hujan. Sebuah lubang zai menangkap air selama badai singkat. Jumlah dari tindakan ini membentuk tembok yang lebih canggih daripada tembok fisik manapun. Dimensi iklim menjadikan proyek ini semakin penting. Pohon, semak, dan tanah yang dipugar menyimpan karbon. Akar menyerap bahan organik. Vegetasi yang rimbun mengurangi suhu lokal. Lanskap yang sehat melindungi dari kekeringan dan banjir bandang. Pada skala global, proyeksi penangkapan 250 juta ton karbon merupakan kontribusi yang signifikan. Meskipun pentingnya iklim sebenarnya, dari tembok hijau besar terletak pada adaptasi. Proyek ini membantu komunitas yang rentan untuk bertahan menghadapi iklim yang telah berubah. Di desa-desa yang dipugar, dampaknya dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Sumur dengan lebih banyak air mengurangi waktu berjalan kaki. Ladang dengan pepohonan menghasilkan makanan dan pakan ternak. Koperasi menjual buah baobab, biji, madu, atau getah. Sekolah menerima anak yang sebelumnya menemani keluarga mereka mencari air. Pasar lokal tumbuh di sekitar produk yang berasal dari pohon yang hidup. Restorasi berhenti menjadi istilah teknis dan menjadi waktu yang dihemat, makanan yang tersedia, dan masa depan yang mungkin. Pohon baobab mewujudkan hubungan antara ekologi dan budaya ini. Batangnya yang besar menyimpan air. Buahnya menawarkan daging buah yang bergizi. Daunnya dapat dimakan. Naungannya menyatukan manusia dan hewan. Di banyak komunitas Afrika, pohon baobab memiliki nilai simbolis, pengobatan, dan ekonomi. Menanam atau melindunginya di dalam tembok hijau besar berarti memperkuat spesies yang telah beradaptasi selama berabad-abad dengan iklim yang keras. Hal yang sama berlaku untuk banyak tanaman asli yang sedang dipulihkan oleh proyek ini. Solusi paling modern, dalam banyak kasus, terdiri dari menghormati kecerdasan biologis lanskap yang telah terakumulasi. Teknologi menambahkan lapisan lain. Drone, sensor, platform digital, dan sistem informasi geografis memungkinkan pemantauan area terpencil, penghitungan pohon, pengukuran tingkat kelangsungan hidup, dan perencanaan intervensi. Restorasi tidak lagi bergantung pada perkiraan yang samar. Setiap hektar dapat diamati, setiap kegagalan dapat diperbaiki, setiap keberhasilan dapat direplikasi. Kombinasi satelit dan teknik tradisional menciptakan aliansi yang tak terduga. Ilmu ruang angkasa untuk melindungi lubang yang digali dengan tangan. Tembok hijau besar juga menjauh dari pendekatan tanam dan tinggalkan. Proyek yang paling efektif mengintegrasikan komunitas sejak awal. Masyarakat setempat mengetahui jenis tanah, pola curah hujan, spesies yang bermanfaat, jalur ternak, dan tempat air berkumpul. Ketika pengetahuan ini dimasukkan, restorasi menjadi lebih realistis. Ketika diabaikan, proyek dapat gagal, bahkan dengan anggaran besar. Di Sahel, kelangsungan hidup bergantung pada detail konkret. Pagar yang didirikan tepat waktu, spesies yang dipilih dengan benar, pemangkasan yang tepat, dan aturan komunitas yang dihormati. Partisipasi perempuan sangat penting. Di banyak wilayah, perempuan mengumpulkan air, mengolah makanan, mengelola hasil hutan,
dan menopang ekonomi keluarga. Ketika mereka memperoleh akses terhadap pendapatan yang berasal dari pohon, benih, buah-buahan, atau pembibitan, restorasi memperkuat otonomi ekonomi mereka. Hutan komunitas dapat menjadi sumber pekerjaan bagi perempuan. Rantai nilai lokal dapat mengubah produk tradisional menjadi barang yang dapat dipasarkan. Dinding hijau juga menjadi jaringan peluang. Generasi muda Sahel merupakan faktor kunci lainnya. Jutaan anak muda tumbuh di wilayah di mana lahan yang terdegradasi membatasi pilihan mereka. Pekerjaan hijau yang dijanjikan oleh inisiatif ini bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja di pembibitan, pertanian regeneratif, pemantauan, pengolahan produk, infrastruktur pemanenan air, dan pengelolaan sumber daya alam. Jika ekonomi pedesaan menjadi layak, lanskap yang dipulihkan dapat bersaing dengan pengabaian, migrasi, paksa, dan informalitas ekstrim. Namun, skala tantangan tersebut mempertahankan ketegangan yang konstan. Target tahun 2030 sangat besar. Kemajuan yang terakumulasi menunjukkan pencapaian nyata, tetapi juga kemunduran yang signifikan. Tembok hijau besar membutuhkan pendanaan yang konsisten, koordinasi antar negara, keamanan teritorial, dan sistem pengukuran yang kredibel. Tanpa elemen-elemen ini, proyek ini berisiko menjadi kumpulan keberhasilan yang terisolasi. Dengan elemen-elemen tersebut, proyek ini dapat memperkuat posisinya sebagai restorasi lahan paling simbolis di abad ke-21. Nilai sebenarnya dari inisiatif ini mungkin terletak pada pergeseran paradigmanya. Selama beberapa dekade, pembangunan telah dikaitkan dengan jalan, bendungan, tambang, kota, dan mesin. Tembok hijau agung mengusulkan jenis infrastruktur yang berbeda. Tanah yang subur, akar yang dalam, air yang meresap, pohon-pohon yang bermanfaat, komunitas yang terorganisir, dan lanskap yang tangguh. Infrastruktur ini tumbuh perlahan, membutuhkan perawatan, dan tidak selalu mengesankan dalam foto awal. Tetapi ketika sudah matang, ia menopang kehidupan selama beberapa generasi. Di beberapa tempat, tembok itu tampak seperti jalur hijau yang terlihat. Di tempat lain, ia menyerupai ladang pertanian dengan pepohonan yang tersebar. Di tempat lain, serangkaian petak berbentuk bulan sabit yang digali di tanah kering. Di tempat lain, sebuah koperasi perempuan yang mengolah buah baobab. Di tempat lain, peta satelit yang menunjukkan petak-petak vegetasi di tempat yang dulunya didominasi warna coklat. Tembok yang sebenarnya memiliki banyak bentuk. Kesatuannya terletak bukan pada geometri, tetapi pada tujuan. Untuk mengembalikan fungsi ekologis ke lahan yang terdegradasi. Kisah tembok hijau besar menunjukkan bahwa gurun pasir diperangi dengan memahami air. Setiap tetes air yang jatuh di Sahel menentukan dua pilihan. Air itu dapat mengalir di atas lapisan tanah mati dan menghilang, atau meresap ke dalam tanah yang subur dan menyeyang akar. Seluruh strategi berpusat pada upaya untuk mengarahkan pilihan tersebut menuju kehidupan. Pohon membantu, parit membantu, bentuk bulan sabit membantu, zai membantu. Lahan penggembalaan yang dilindungi membantu, bahan organik membantu, organisasi masyarakat membantu, teknologi membantu. Tidak ada satu elemen pun yang dapat menyelamatkan Sahel. Kombinasi dari semuanya menciptakan kemungkinan tersebut. Proyek ini juga mengungkapkan kebenaran yang tidak nyaman tentang krisis iklim. Wilayah yang secara historis paling sedikit berkontribusi terhadap pemanasan global seringkali menghadapi dampak yang paling parah. Sahel termasuk di antaranya. Itulah mengapa kerjasama internasional memiliki dimensi etis. Pendanaan restorasi, dukungan adaptasi, dan penguatan mata pencaharian pedesaan berarti mengakui tanggung jawab bersama. Tembok hijau besar bukanlah amal lingkungan. Ini adalah investasi dalam stabilitas iklim, ketahanan pangan, dan keseimbangan ekologis global. PBB mempromosikan visi ini dalam kerangka yang lebih luas. Dekade PBB tentang restorasi ekosistem, tujuan pembangunan berkelanjutan, dan perjanjian internasional untuk memerangi penggurusan. Afrika berkontribusi dalam hal lahan, kepemimpinan politik, komunitas, dan pengetahuan lokal. Mitra internasional berkontribusi dalam hal pendanaan, teknologi, dan dukungan kelembagaan. Hasil yang diharapkan adalah kemitraan yang mampu berkelanjutan melampaui kampanye jangka pendek. Di lapangan, perbedaannya diukur dalam tanda-tanda kecil. Bibit yang dilindungi, sepetak lahan yang kembali produktif, sumur yang lebih lama mengering, kawanan ternak yang menemukan padang rumput tanpa merusak tanaman baru, petani yang memangkas pohon alih-alih mencabutnya, desa yang menjual hasil hutan, anak yang berjalan lebih sedikit untuk mengambil air. Di sana, tembok itu berhenti menjadi metafora benua dan menjadi pengalaman sehari-hari. Sahara akan tetap luas. Bukit pasir, pegunungan, dataran berbatu, dan langit ekstrimnya adalah bagian dari geografi alam Afrika. Misi tembok hijau besar adalah untuk mencegah degradasi yang mengubah Sahel menjadi hamparan yang semakin tidak ramah. Perbedaannya mendasar. Inisiatif ini tidak bertujuan untuk menghapus gurun,
Tujuannya adalah untuk membangun kembali kapasitas lahan kering untuk menopang kehidupan manusia, tumbuhan, dan hewan. Gambaran akhir dari kisah ini bukanlah tembok sempurna yang dilihat dari luar angkasa. Ini adalah mosaik. Benua yang merespons kekeringan dengan akar. Komunitas yang merespons kemiskinan dengan restorasi produktif. Ilmuwan yang merespons ketidakpastian dengan data. Petani menanggapi tanah yang mengeras dengan membuat lubang untuk menampung air hujan. Perempuan mengubah getah dan buah menjadi sumber pendapatan. Kaum muda menemukan pekerjaan di lanskap yang telah dipulihkan. Pemerintah dan organisasi internasional berupaya mengkoordinasikan proyek yang terlalu besar untuk ditangani oleh satu negara saja. Tembok hijau besar masih menghadapi rintangan yang sangat besar. Waktu sangat penting. Pendanaan harus konsisten. Keamanan harus terjamin agar pekerjaan dapat berjalan. Pohon-pohon harus bertahan hidup setelah ditanam. Data harus menunjukkan kemajuan nyata. Tetapi prinsipnya telah terbukti di banyak bagian Sahel. Ketika tanah menerima air lagi, kehidupan kembali dengan kekuatan yang tak terduga. Di tepi Sahara, pertempuran terpenting sedang berlangsung dalam keheningan. Pertempuran itu tidak memiliki suara mesin raksasa atau bentuk kota futuristik. Suaranya seperti cangkul yang menggali tanah keras, seperti hujan yang tertahan di bulan sabit berlumpur, seperti daun baru pada tunas yang terlindungi. Seperti air yang mencapai dasar sumur yang dianggap hilang. Di sana, di perbatasan yang bergeser antara debu dan vegetasi, Afrika sedang membangun salah satu respons paling berani abad ini. Sebuah tembok yang tidak memisahkan manusia, tetapi justru mengembalikan kehidupan.